pagi Kompas Bisnis kembali untuk Anda bersama saya Glenis Oktania. Informasi pertama, angka perdagangan internasional Indonesia melesu, saudara. Badan Pusat Statistik mencatat turunnya ekspor di bulan Juni jika dibanding bulan sebelumnya. Mari kita lihat angkanya. Ini dia grafiknya. Untuk yang pertama kita lihat dulu yang berwarna ungu di bagian atas adalah grafik untuk nilai ekspor kita. Ekspor yang ditujukan dari grafik berwarna ungu ini pada bulan ini, di bulan Juni tepatnya, saudara, berada di angka 20,6 miliar dolar. Turun 5,08% dibanding bulan Mei pada 2023. Jadi grafiknya sempat turun juga di bulan Mei, saudara. Dan kalau dibanding dengan tahun sebelumnya, di Juni 2022 juga anjlok sampai 21,18%. Memang jika dibanding bulan April, angkanya lebih tinggi, saudara. April berada di angka 21,3 miliar dolar, saudara. Dan juga pada masa Lebaran kita tahu di bulan April sempat terjadi penurunan karena ini diakibatkan adanya hari operasional yang lebih pendek. Berarti itu ya yang di bulan Mei itu di bulan April tepatnya ya di angka 19,2% ini diakibatkan karena ada kegiatan Lebaran. Sementara saudara, jika Anda bandingkan dengan angka ekspor di bulan Januari dan Februari dan juga Maret, Juni jadi yang paling rendah. Kita lihat Januari, Februari, Maret berada di paling rendah adalah 21,7 miliar dolar. Sedangkan di bulan Juni kita ini adalah 20,6 miliar dolar. Kita bergeser dari angka impor, kita lihat bagaimana dari angka ekspor kita lihat ke angka impor di grafik yang berwarna merah di bagian bawah. Saudara, grafisnya tetap naik turun ya, di bulan Juni berada di angka 17,1 miliar dolar. Ini juga mengalami penurunan terendah terjadi di bulan April. Ini diakibatkan karena ada masa Lebaran tadi di angka 15,3 miliar dolar Amerika. Melorotnya angka ekspor salah satunya disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, yaitu minyak kelapa sawit dan juga batu bara. Bahkan penurunannya mencapai masing-masing 13 dan 12,5% dibanding bulan sebelumnya. Pada bulan Juni ya, ini tentunya terhadap bulan sebelumnya ini bisa dilihat karena penurunan nilai ekspor pada beberapa komoditas ya. Yang pertama bahan bakar mineral ini turun 11,54%, kemudian nikel ya, dan barang yang turunannya ini 41,33% turunnya. Logam mulia dan perhiasan atau permata juga turun 41,41%. Kemudian untuk ekspor migas ya, ini yang sebesar 3,64%. Ini juga dikarenakan untuk gas turun sebesar 10,35%. Saudara, penurunan ekspor ini berpengaruh pada angka neraca dagang. Neraca perdagangan pada Juni 2023 mencetak angka 3,45 miliar dolar atau melonjak drastis dibanding bulan sebelumnya yang sekitar 430 juta dolar. Kira-kira seperti ini grafiknya, saudara, ya, di bulan Juni lumayan tinggi jika dibandingkan pada bulan Mei. Namun masih lebih rendah, saudara, dibandingkan pada Juni 2022 di tahun lalu senilai 5,14 miliar dolar. Dibanding bulan Februari, neraca dagang juga lebih rendah. Sepanjang tahun ini, neraca dagang pernah mencetak rekor hingga 5,4 miliar dolar. Dan karena bulan ini kita kembali surplus, maka secara total neraca dagang Indonesia sudah surplus selama 38 bulan terakhir alias lebih dari 3 tahun lamanya.
Selain karena harga komoditas yang turun, penyebab lain ekspor Indonesia melambat adalah karena negara tujuan ekspor kita ya sedang mengalami perlambatan ekonomi. Kita lihat ini dia negara tujuan ekspor kita yang paling besar adalah Tiongkok dengan nilai ekspor adalah 4,5 miliar dolar. Selanjutnya Amerika Serikat 1,9 miliar dolar. Di posisi ketiga ada di Asia yaitu India 1,6 miliar dolar dan juga yang keempat adalah Jepang 1,4 miliar dolar. Mengingat kita masih bergantung pada Tiongkok untuk angka ekspor, maka penurunan ekspor ini tentu perlu diwaspadai oleh pemerintah. Selain karena harga komoditas yang turun, ekonomi Tiongkok melambat. Satu lagi faktor penurunan ekspor adalah karena ekspor manufaktur kita juga melambat. Ekspor industri manufaktur pada Juni 2023 mencapai 15,25 miliar dolar, berkontribusi sebesar 74,01% terhadap total ekspor nasional. Jika kita breakdown per industrinya, yang paling besar adalah industri makanan dengan angka 3,81 miliar. Yang kedua, saudara, ini ada di industri logam dasar sekitar 3,23 miliar dolar. Industri bahan kimia berada di posisi ketiga, 1,26 miliar dolar. Ada juga industri kendaraan bermotor, 770 juta dolar. Dan industri komputer dan barang elektronik berada di angka 745,8 juta dolar. Saudara, kita tinggalkan informasi terkait ekspor impor, ada sorotan lainnya yang juga menarik. Ini